Halo, selamat sore. Hari ini Konwood akan live bareng sama arsitek Bu Anneke Prasyanti, itu dari Gaya Aras. Kita lagi nunggu dia untuk masuk. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang beliau, terus juga atau mau tanya-tanya mengenai desain arsitektur untuk daerah pariwisata di Indonesia, khususnya daerah Indonesia Timur, itu boleh langsung tanyain di sini atau ikutin dengerin obrolan IG Live Konwood bareng Ibu Anneke. Hai, yang sudah kasih wave. Nah, Ibu Anneke, aku invite ya, Ibu. Halo. Hedi ngadep mana ini? Oh, ini. Begini ya? Yes, nah. Oh, oke. Sip. Sekarang dia udah bisa nge-share gambar gitu. Seru deh, jadi aku bisa taruh poster ngobrol kita. Oh, jadi Hedinya mengecil. Oke. Iya. Nah, ini masih WFH nih, Bu. Selang-seling. Sekarang kita soalnya tetap harus ketemu orang, tetap harus commute ke Jakarta. Cuman em, karena masih harus ada yang kerjain di rumah ya selang-seling lah gitu. Oh gitu, kemarin tapi udah mulai, aku lihat di postingannya udah ke lapangan bahkan. Belum lah ke lapangan, belum. Jadi ceritanya gara-gara pandemi semua ya. Tapi project kami sedang pending semua sih sebenarnya. Karena tadinya ada beberapa yang dari awal tahun ini jalan, tapi pertengahan Maret dan akhir Maret ada yang di stop dulu. Nggak tahu sampai kapan gitu. Oh, oke. Aku tuh selalu happy deh kalau misalnya ketemu Bu Anneke, soalnya si ibu ini tuh walaupun udah punya pengalaman yang melalang melintang kemanapun, dia selalu semangat dan tetap langsing. Aduh, anak Tetap dua langsing. tetap langsing nih, kiatnya mesti keliling lapangan terus atau kenapa sih, Bu? Atau bikin Kalau TikTok? tetap Oh, itu iya juga, harus ya. Eh, Kalau langsing, kalau menurut aku sih sebenarnya gini, kalau dari sisi kesehatan udah pasti lebih sehat ya gitu. Terus dari segi pergerakan lebih nyaman, karena kalau berat badannya berlebihan itu kan capek buat diri kita sendiri, kasihan tulangnya juga gitu. Nah, aku tuh orangnya senengnya ngerjain apa-apa paralel, terus maunya apa-apa cepet gitu. Jadi kalau anak-anakku juga udah tahu aku tuh nggak sabaran kalau kerja apa-apa tuh paralel gitu. Kalau di rumah masak nasi bisa paralel sama nyapu gitu. Jadi
kerjaan-kerjaan gitu. Di lapangan juga gitu, ada yang bisa jadi otomatis kita aktif terus itu. Kalau berat badannya berlebihan kayaknya nggak enak. Terus kalau TikTok emang aku seneng nari ya, emang aku nari dari dulu, jadi ya seneng dan sehat sih menurut aku gitu. Oke. Aku mau, jadi hari ini nih aku sharing atau nyapa dulu ya yang udah, teman-teman yang udah live. Halo teman-teman yang sudah bergabung di IG Live-nya Conwood bareng sama Gaya Aras dan Bumi Aras, yaitu bareng sama Bu Anneke Prasyanti. Nah, kayaknya nih udah pada semangat banget, bahkan udah ada yang ngasih pertanyaan sebelum kita buka. Tapi anyway, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sih dengan arsitek senior, tapi dia juga arsitek wanita yang bisa dibilang udah sering banget atau namanya sering disebut, bahkan di koran Kompas tuh ada 2 halaman gede kalau nggak salah itu ngulas tentang karirnya beliau. Satu Full halaman itu wow banget sih. Ngulas karyanya tentang beliau. Nah, hari ini buat teman-teman yang mau nanya-nanya itu boleh diketik di kolom pertanyaan karena jarang-jarang nih bisa nanya langsung. Terus sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak Bu cerita kayak karir Bu Anneke dari awal begitu, kita flashback sedikit nih sebelum sampai akhirnya ke sekarang. Mungkin Ibu boleh cerita dulu kayak kenapa Bu Anneke pilih jurusan arsitek waktu kuliah, terus akhirnya bisa kecemplung, atau kalau aku sebutnya sih bisa dibilang kayak arsitek yang berwawasan dengan budaya Indonesia gitu. Jadi boleh di-sharing sedikit Bu, silakan. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih ya untuk Conwood, terima kasih Hedi mau repot-repot kita ngobrol. Sebenarnya ngobrolan ini seneng ya, saya ada live begini bisa ada teman-teman di tempat yang nggak tahu di mana bisa ikutan ngobrol. Kalau saya cerita kenapa jadi arsitek, sebenarnya karena saya tuh seneng menggambar dari kecil ya, dari TK. Mungkin kalau anak kecil seneng gambar, kalau saya seneng banget gitu ya. Dan kebetulan ayah saya juga arsitek, dan kita sering menghabiskan weekend itu dulu sama ayah almarhum itu belajar gambar gitu. Jadi saya dari kelas 2, kelas 3 SD itu memang lomba. Mungkin kalau perempuan-perempuan kecil itu dulu lomba apa fashion show atau apa. Kalau saya nggak mau. Saya tomboy banget, rambut saya cepak, pakai celana pendek kemana-mana, pakai boots itu dari kecil gitu, dan memang senangnya bawa papan untuk alas gambar, bawa krayon, dan ikutnya lomba gambar gitu. Jadi dari umur 9 sih cita-citanya udah pengen jadi arsitek gitu. Jadi ya dari SD itu 9 tahun berarti kelas SD kelas 3. Kelas 3 SD, iya. Oke, udah bulat tuh cita-cita dari kecil jadi arsitek. Terus iya, jadi udah arsitek, jadi mungkin didukung gitu ya Bu ya. Yang pasti disupport terus gitu ya. Terus kebetulan saya juga nari Bali, jadi paralel tuh manggung nari Bali dan menggambar gitu. Jadi kalau ditanya kenapa senang budaya, dari kecil emang orang tua saya tuh ngajarinnya, nggak tahu kenapa sih lesnya nari Bali gitu. Padahal kan saya tinggal di Bandung ya gitu. Tapi pada akhirnya saya nari semua, nari Jawa, nari Sunda gitu juga gitu, nari Padang sedikit gitu ya. Jadi udah ada di saya dari SD gitu. Nah terus SMA saya dapat kesempatan ikut pertukaran pelajar karena ditanya cita-citanya apa, saya udah tahu mau jadi arsitek. Akhirnya saya ditempatkan di keluarga arsitek gitu. Yang waktu itu saya ke Jerman, tinggal di keluarga Jerman yang ayahnya itu arsitek dan punya beberapa proyek di beberapa negara di Eropa. Jadi saya belajar untuk belajar istilahnya praktek jadi arsitek lapangan itu dari waktu itu umur 16. Jadi kelas 1 SMA gitu. Berapa jadi lama di sana, Bu? 1 tahun. 1 tahun. Jadi 1 tahun itu sebenarnya jadi anak SMA lah, belajar gitu ya, tapi saya jadi duta Indonesia, saya harus nari keliling nari Bali di beberapa kota karena memang tugas duta Indonesia harus menjelaskan negara Indonesia tuh apa dan di mana, tapi saya juga dapat ilmu
untuk jadi arsitek, alat-alatnya apa, dan gimana menghandle project, gimana meeting sama klien itu, my host father itu baik banget ya, mau nenteng anak umur 16 tahun yang masih belum ngerti gitu ya. Kamu ya, kamu duduk aja, kamu dengerin kalau mau belajar ya udah gitu. Buat saya seperti itu saya bersyukur banget gitu. Jadi akhirnya ya lulus SMA ya otomatis saya milih arsitektur ya, dan saya milihnya arsitektur ITB dan Unpar. Ini nyebut merek ya gitu, ya, karena sebenarnya sebenarnya kalau dibilang di apa namanya 100 tahun ITB kemarin ya kalau masalah. ITB ya, ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang dulu lebih karena teman-teman SMA dari saya dari Alusius lebih banyak yang ke Unpar, saya ngerasa aduh lebih enak ke Unpar nih, dan saya keterima di arsitektur Unpar gitu. Waktu itu belum pengumuman UMPTN gitu. Jadi waktu keterima di ITB ya sebenarnya nggak nyangka juga gitu, karena kalau di ITB itu biasanya milih pilihan pertama itu standar jurusan yang lebih tinggi passing grade-nya, baru yang rendah gitu. Nah saya hanya mau milih arsitektur, jadi pilihan pertama arsitektur, pilihan kedua arsitektur ITB, dua-duanya. Jadi kalau nggak keterima, nggak tahu deh itu kemana gitu. Kan? Gitu. Ya gitu sih kalau awalnya begitu. Kemudian ya saya udah mulai di lapangan sebenarnya, saya kuliah 93, nyebut angka, tahu ketahuan dong umurnya. Jadi 93 baru mulai merangkak lagi kamu, masih merangkak. Ya deh, pokoknya masih SD kali Bu, ya Allah. Iya. Jadi saya kuliah 93, 95 itu sudah ikut ke lapangan sama dosen-dosen saya. Kebetulan saya memang sudah minat di pelestarian gitu, di Bandung ada Bandung Heritage Society, menampung mahasiswa-mahasiswa yang kelebihan energi dan pengen ikutan belajar di lapangan. Jadi kita mendata gedung bersejarah, bikin dokumentasinya gitu ya. Itu jadi saya udah di lapangan istilahnya yang ngukur motret itu dari tahun 95, berarti itu umurnya 21 ya gitu. Jadi dari situ sih konfirmasi ke diri sendiri bahwa saya lebih suka di lapangan. Saya tuh nggak gimana ya, harus kerja pakai komputer, tapi emang lebih seneng di lapangan aja gitu. Oke. Gitu. Nah, terus nih tadi ada yang langsung tanya nih berkaitan sama di lapangan. Mungkin nih pertanyaannya setiap yang ngajak ngobrol Bu Aneka selalu keluar, tapi nggak apa-apa ya diulang lagi ya Bu ya. Jadi dunia arsitek kan yang kita tahu mostly memang banyak kan tuh laki-laki. Nah, gimana caranya Bu Aneka udah yang karirnya udah cukup panjang, terus tetap tetap outstanding gitu dibandingkan sama arsitek-arsitek yang mungkin mayoritasnya laki-laki gitu. Sebenarnya sih saya cuman berawal atau bertolak dari bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Sebenarnya sih begitu. Jadi saya sendiri sebenarnya nggak bedain laki atau perempuan ya. Tapi di lapangan memang banyak kali yang saya nggak bisa ngitung, sudah banyak sekali kalau perempuan itu memang harus membuktikan lebih gitu. Dunia ini kan seperti itu gitu. Jadi memang harus punya kemampuan yang lebih aja untuk bisa sama gitu. Dan kebetulan ini sebenarnya kebetulan yang saya senang dari kecil. Saya senang menulis, saya senang mencatat, saya senang belajar bahasa gitu ya. Jadi ketika harus ada di lapangan, kita harus mampu melihat permasalahan, cari solusi. Kadang-kadang harus ketemu konsultan lain yang harus berbahasa Inggris gitu ya. Kebetulan di hal-hal itu saya lebih lancar, banyak kali lebih lancar. Jadi mungkin artinya saya ngajak banyak teman-teman juga belajar arsitektur, nggak cuma arsitektur aja ilmunya gitu, harus ada ilmu diplomasi, harus ada ilmu negosiasi, harus ilmu bahasa, ilmu etika gitu ya. Jadi kalau dibilang saya bisa bertahan mungkin lebih karena passion ya, karena saya senang gitu. Jadi misalnya ada kasus di lapangan, kalau kasus pelecehan atau apa kayak gitu sih nggak pernah ada yang parah-parah banget ya. Cuman kita harus
berhadapan dengan itu iya, cuman saya nggak pernah mundur gitu aja. Mungkin beberapa arsitek perempuan juga banyak yang menghadapi ini kemudian mundur gitu, dan saya sangat menyayangkan karena sebenarnya kita sama-sama kok gitu. Uh, Cowok-cowok di lapangan yang baik ya banyak, yang nggak baik juga ada, ya itu wajar ya, manusiawi ya. Perempuan juga gitu kok, nggak semua perempuan oke gitu ya. Perempuan yang mengerikan di lapangan juga banyak gitu ya. Jadi sebenarnya ya itu balik lagi, laki perempuan sudah sama aja, tergantung kita kemauannya mau atau enggak gitu. Sebenarnya kalau cowok diberi kesempatan lebih tapi nggak mau ya sama aja gitu. Perempuan punya kemampuan lebih tapi nggak mau terus mundur ya sama juga gitu. Jadi sebenarnya dari kitanya sih. Saya nggak bisa jawab ya laki perempuan. Saya sampai hari ini sudah 20 tahun kerja memang selalu menjadi minoritas perempuan. Seringkali kalau rapat ya menjadi 1 atau 2 orang perempuan di antara puluhan laki-laki, itu udah biasa. Di lapangan harus mimpin proyek yang kontraktornya laki-laki semua, tukangnya ratusan laki-laki semua juga udah biasa gitu. Jadi kadang-kadang saya jadi macan di lapangan juga sudah biasa. Ya gitulah. Nah, oke. Itu kan tadi sempat di Ibu Aneka juga cerita kalau misalnya dari bahkan sebelum lulus aja tuh udah sempat diajak sama dosennya untuk keliling ke proyek-proyek meneliti budaya di Bandung. Nah, sampai akhirnya Bu Aneka jadi lebih memfokuskan preferensinya mengenai arsitektur di budaya Indonesia tuh gimana ceritanya tuh Bu? Sebenarnya itu proses ya, kalau ditanya semua anak kalau baru lulus itu pasti bingung mau kemana, cuman proses yang saya alami mungkin menguntungkan saya. Jadi kebetulan saya waktu sebelum wisuda itu udah ditawarin pekerjaan, kebetulan pekerjaannya di Garuda Wisnu Kencana ya, harus bertemu dengan Pak Nyoman Nuarte gitu ya. Jadi buat saya itu seperti dari Tuhan aja, bahwa saya nari Bali, saya jadi arsitek, ditawarin proyek di Bali yang hubungannya sama penari-penari dan arsitektur lokal gitu ya. Jadi buat saya, oke, ini jalan hidup gue nih gitu, karena dijawab gitu ya. Ya, karena saya sempat kok kerja praktek harus ada terlibat dalam tim yang mengerjakan office tower gitu ya, beberapa bulan gitu. Cuman saya ngerasa saya nggak seneng banget gitu. Mungkin lebih karena suasananya harus di kantor terus, lalu material-materialnya sangat industrial gitu ya. Terus harus mengerjakan high-rise building. Saya mengerjakan itu karena tugas, tapi kemudian saya merasa lebih senang kalau harus ke daerah, ke lapangan, melihat arsitektur yang beragam gitu ya. Dan memang buat saya sih kesempatan-kesempatan itu ada di depan, terus saya ambil gitu aja. Mungkin kalau membatasi diri sebagai perempuan yang harus ada di Bandung, mungkin saya juga nggak berangkat. Cuman waktu itu ditawarin ke Bali, terus saya merasa saya harus berangkat ke Bali gitu. Meskipun waktu itu ibu saya sudah almarhum, terus minta izin ke ayah saya, boleh berangkat nggak ya? Ayah kan khawatir ya gitu. Anak perempuan baru lulus kok berangkat gitu. Tapi saya meyakinkan bahwa ini pekerjaannya baik-baik saja dan siap lapor lah gitu ya. Akhirnya saya pindah ke Bali dan akhirnya malah jadi 11 tahun di Bali gitu. Jadi dari 11 tahun. Ya. Saya 11 tahun di Bali tuh berawal. Bali ya, Bu? Iya betul, di Kuta Bali sih sebenarnya, kayak lagunya Andre Hanusa gitu. nyanyi dulu tadi. Jangan nanti bubar nih nonton. Jadi itu malah ketemu jodohnya di Bali, nikahnya juga di Bali. Iya betul, nikahnya dapat kesempatan bisa nikah di Puri Ubud ya, jadi suasananya juga sangat terbuka, sangat tradisional gitu ya. Itu sebenarnya nggak direncanakan karena saya juga nggak merencanakan berapa lama ada di Bali, nggak merencanakan akan menikah, nggak merencanakan punya pesta. Kalau mungkin cewek-cewek itu saya suka lucu ya sama staff-staff saya juga dulu suka ngobrol, oh pengen nikah yang begini, mau princess wedding. Saya tuh nggak pernah punya mimpi ke sana gitu. Tapi ya dikasih jalan ini ya udah. Jadi buat saya perjalanan ini di Bali itu banyak sekali pekerjaan yang kalau di Jakarta mungkin lahan terbatas,
harus mengolah ke atas ya gitu. Kalau di Bali saya beruntung dapat pekerjaan-pekerjaan di atas 1.000 meter persegi, tidak harus 3 lantai pun tidak gitu ya. Dan itu seru banget gitu ya, mendesain, mengeksplorasi kebutuhan lahan gitu dengan gabungan dengan arsitektur Bali ya, karena kalau di Bali kan perdanya jelas, perda arsitekturnya, dan untuk minta IMB tuh harus ada nuansa Balinya gitu ya. Jadi dari situ kan sudah proses belajar gitu. Jadi banyak hal gitu, dan karena tinggal di Bali, klien saya bukan hanya orang Bali, tapi ada klien orang Inggris, ada klien orang Australia, ada klien orang Hong Kong gitu ya. Itu juga proses belajar negosiasi, diplomasi, bahwa oh orang Hong Kong gini ya gitu, orang Singapura begini ya gitu, orang Inggris asik banget gitu, klien saya paling keren so far orang Inggris. Kita ngasih MOU langsung ditanda tangan, termin nggak pakai nego, termin pembayaran lancar, DP on time, termin on time gitu. Tapi itu komitmen ya, saling. Jadi dari saya deliver kerjaan saya on time, dari beliaunya di hari yang disepakati itu pembayaran nggak pernah delay. Buat saya itu pengalaman banget, jadi benchmark bahwa ada kok klien yang seperti ini, jadi gitu. Jadi ketika berhadapan sama klien-klien yang AIOL gitu, saya udah tahu oh ada kok manusia baik gitu. Jadi kita punya benchmark sendiri gitu. Oke. Bu, ini ada yang nanya nih dari akun Pak Bona William, Pak atau Mas ya nggak apa-apa. Project yang memasukkan unsur budaya Indonesia ada di mana, Bu? Terus kesulitannya tuh apa? Oke, sebenarnya banyak, cuman karena saya lama banget di Bali ya, paling banyak sih rumah residensial dan villa yang di Bali. Jadi prinsipnya prinsip ruang Bali, dan ada natah ya, kalau di Bali selalu ada inner court gitu. Kemudian gerbang depan itu juga maksimum tingginya juga diatur gitu ya kalau nggak salah. Sinyalnya agak nge-lag sedikit. Halo. Nah, udah tadinya yang harus kita explore ya, yang harus kita explore sebagai arsitek itu sebenarnya gini, kita kan hidup di hari ini, teknologi baru ada gitu, jadi harus selalu update dengan material, update dengan apapun produk yang ada di lapangan hari ini atau di industri gitu ya. Tapi kalau kita bicara tradisi atau vernakular itu punya kearifan lokal tersendiri yang juga harus kita olah. Jadi data kearifan lokal harus diolah dengan teknologi kan gitu. Kalau dibilang sulit, saya nggak mau bilang sulit, saya bilangnya tidak mudah tapi doable. Jadi bisa dilakukan kalau kitanya mau. Balik lagi mau. Sebenarnya menembus sana sini tuh perlunya kemauan aja sih. Kalau waktu di Bali misalnya beberapa klien saya itu pasangan campur ya, pasangan kawin campur, jadi suaminya orang asing, istrinya orang Indonesia, yang dua-duanya punya kehendak dan harapan yang kuat untuk rumahnya gitu. Jadi gimana kita mix budaya Eropa dengan budaya Bali dengan budaya Indonesia. Ya, dibilang susah ya nggak susah gitu, itu tergantung kita. Dan ini arsitek ini posisinya kita harus bikin campuran yang tidak norak, komposisi yang tetap enak dilihat, tetap nyaman ruangannya kan kayak gitu. Jadi itu suami istri, kadang-kadang saya kalau melayani klien suami istri jadi kayak konsultan pernikahan karena bisa berantem di depan kita ya. Betul itu fungsinya arsitek juga, Bu. Kalau iya, kadang dan ada loh pengalaman udah ngedesain setahun dan akhirnya nggak jadi dibangun karena suami istrinya berantem, itu ada juga pengalaman seperti itu. Tapi itu nggak masuk dalam kesulitan lah ya. Kesulitan kita sebagai arsitek menurut saya gimana kita bawa nuansa lokal tapi teknologi merging, teknologinya harus masuk gitu. Jadi kayak misalnya desain saya banyak ada passive ventilation, tetap harus ada sirkulasi udara tapi tetap bisa available untuk pakai AC, pasang AC-nya yang nggak sembarangan gitu ya. Material juga kombinasi antara material modern dengan material tradisi gitu-gitu ya. Jadinya
Em, seru, buat saya sih seru banget pekerjaan seperti ini. Oke, nah tadi kan juga Bu Aneka bilang kita tuh jadi arsitek harus bisa update sama produk, terus juga memix antara produk lokal dengan produk yang inovasi gitu. Kalau nih nyinggung sedikit nih, kan Konut kan termasuk produk yang inovatif gitu ya. Kalau menurut Bu Aneke, kayak produk-produk inovatif seperti Konut ini tuh bisa nggak diaplikasikan ke desain-desain arsitektur yang tradisional? Itu satu. Terus yang kedua, uh, kalau dari sudut pandang Ibu sebagai arsitek gitu ya, kayak kelebihan atau kekurangannya material inovatif seperti Conwood ini tuh apa sih, Bu? Oke, kalau Conwood ini sebenarnya bisa banget ya, karena sebenarnya tekstur dan warna yang mirip kayu ini ya, ini sebuah inovasi yang menurut aku keren banget. Aku tahu Conwood tuh udah lama banget loh sebenarnya. Waktu itu kalau nggak salah aku masih tinggal di Bali dan memang tiap tahun menjadwalkan ke Indobuildtek. Waktu itu kan kalau di Bali nggak ada ya, jadi mau ke Indobuildtek tuh harus ke Jakarta, harus ke JCC gitu ya. Waktu di Bali, kebetulan kalau di Bali suplai kayu banyak, jadi belum ada yang mau pakai gitu ya. Kalau waktu saya sempat 2 tahun lalu mungkin ada pekerjaan yang harus dilakukan di Belitung ya, mau bikin rumah Melayu itu kan sebenarnya kayu semua gitu. Tapi ketika itu karena di desa tempat kita kerja ini tidak ada kayu yang siap pakai, yang matang gitu ya, yang bisa dipakai gitu. Dan kita bisa sebenarnya bikin mock-up pakai Conwood di sana gitu, karena uh, sekalian membawa produk ini untuk orang-orang tuh tidak patah arang gitu. Karena kebanyakan kalau di daerah kalau nggak tahu ada produk inovasi, mereka udah nyerah duluan. Jadi kayak, wah di sini udah nggak ada kayu Bu, berarti that's it, rumah Melayu finish gitu, nggak mau dikerjain. Waduh, gimana sih gitu. Kalau saya sih selalu cari alternatif gitu. Tidak ada yang tidak mungkin ya, pasti harusnya bisa gitu. Jadi waktu itu kita coba begitu. Memang kesulitannya adalah Conwood ini tidak seringan kayu alami karena dari beton ya gitu. Jadi kesulitannya adalah di pengangkutan, di distribusi gitu. Kemudian di pemasangan tentunya karena perlu training khusus. Biasanya sih kalau produk ada di kota lain biasanya ada training tukang lagi gitu kan ya. Jadi ini waktu itu belum sempat gitu ya. Memang itulah ada kendala itu gitu. Saya nggak tahu mungkin kedepannya dari Conwood mungkin ada training untuk tukang gitu ya, atau misalnya ada produk yang lebih ditipiskan sehingga lebih ringan, itu kan nggak tahu, itu nanti dielaborasi di internalnya Conwood ya. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau sekarang sih jangan khawatir Bu, Conwood tuh sekarang udah ada dari Aceh sampai paling jauh itu sebenarnya di Sorong juga kita ada dealer di sana, tapi mungkin baru di kota Sorongnya udah sampai ke Irian sekarang, jadi jangan khawatir. Oke. Ketebalan untuk lantai berapa sekarang? Kalau ketebalan untuk lantai sih yang paling tipis itu 1,4 cm. Terus kalau yang paling tebalnya 2,5 cm. Gitu. Alright. Tapi kita nggak ngomongin Conwood di sini, kita sekarang ngomongin tentang Ibu ya. Nah, terus mau tanya juga, kalau misalnya kan Ibu kan banyak nih project yang ke daerah gitu ya. Kalau misalnya dari warga sekitar gitu, ada arsitek masuk ingin merenovasi, kayak bisa dibilang mungkin rumah adat atau rumah mungkin rumah budaya atau bangunan heritage-nya mereka gitu, pernah ada penolakan atau konfrontasi terhadap arsiteknya nggak sih Bu? Kalau saya sih nggak pernah ngalamin itu ya, tapi memang balik lagi ke cara pendekatan. Karena kan gini, sebenarnya ilmu arsitektur tradisi itu kan istilahnya undagi ya. Indonesia itu udah kaya banget dengan ilmu arsitektur tradisi dan vernakular gitu. Beda dengan apa yang kita pelajari di kampus. Kalau di kampus kan itu engineering dari Belanda gitu ya. Jadi
sebenarnya sangat baik kalau bisa dikombinasikan gitu. Jadi saya kan dari kota, sekolahnya di kota gitu. Kalau ke daerah mau merevitalisasi bangunan adat itu sudah pasti ilmunya harus diskusi sama undagi lokal gitu. Jadi selalu harus ada tahap interview, pencatatan dan dokumentasi dulu, existing itu seperti apa gitu, dan sambungan-sambungan itu seperti apa. Luar biasa rumitnya dan luar biasa cantiknya, dan itu saya pribadi tidak mendapatkan itu di pelajaran kampus ya gitu. Jadi ke lapangan itu setiap daerah punya kecantikan tersendiri, punya detail tersendiri gitu, dan di situ kita masuk untuk teknologinya, untuk solusi-solusi misalnya kekurangan material atau solusi material alternatif kalau material yang lama habis gitu ya. Jadi lebih banyak masuk di inovasi dan teknologi gitu. Terus selama ini sih masyarakat welcome banget ya, karena mereka perlu ada yang support semangat dan ilmu gitu. Karena kebanyakan kalau di desa kan isinya orang-orang tua yang nggak sempat sekolah, mereka pikir mereka terbelakang banget gitu. Padahal ilmu arsitektur di daerah itu luar biasa, dalam banget gitu. Jadi kita sama-sama belajar sebenarnya. Nah, ini ada juga Bu Diana yang komen, sukses sukses terus Kak Anneke, aku followernya Bumi Aras, suka banget sama cerita-cerita dari proyek yang ada unsur budayanya. Boleh nggak ceritain Terima kasih. Satu proyek budaya yang istilahnya paling berkesan gitu buat Bu Anneke? Ibu sebentar, sambil Ibu cerita, aku ternyata agak lobet, aku ambil charger sebentar ya Bu. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang pekerjaan budaya, saya sempat 3 tahun di Kemenpar gitu ya. Kita develop bagaimana cara melestarikan arsitektur tapi untuk penggunaan modern, untuk penggunaan hari ini gitu. Dan yang paling mudah hunian itu bisa dipakai untuk menginap, untuk homestay gitu. Yang paling waktu itu bukan paling sulit tapi berkesan karena koordinasinya lumayan rumit. Waktu itu mau mendirikan beberapa rumah berarsitektur Sumatera Utara di kawasan yang galau. Jadi saya nyebutnya kalau di desa-desa yang modern banget enggak, tradisional banget enggak, itu desa-desa galau, dan itu ratusan puluhan ribu kali di Indonesia. Ternyata bukan sebenarnya milenial doang yang galau ya, desa juga ada yang galau ya Bu ya. Sebenarnya mereka karena bingung identitasnya apa gitu. Sebenarnya setiap daerah kan punya identitas, cuman karena invasi TV, invasi rumah-rumah sinetron gitu, mereka jadi galau. Sebenarnya rumah yang benar yang mana? Rumah saya atau rumah di TV ini gitu. Jadi sebenarnya balik lagi harus ada arsitek-arsitek yang di lapangan tuh sebenarnya untuk ngingetin rumah tradisi itu keren banget loh gitu. Dan waktu itu yang paling berkesan kita harus koordinasi konsolidasi sampai 5 kementerian untuk membenahi satu desa doang, untuk bangun 3 unit doang gitu, dan untuk meyakinkan bahwa bangun rumah panggung kayu yuk gitu ya, jangan bikin rumah batako ukuran 45 karena banyak hal, karena kontur, karena kebutuhan passive ventilation, ada potensi angin, ada potensi matahari, jendelanya bentuknya harus terbuka. Jadi banyak hal yang coba saya jelaskan secara arsitektur, dan itu nggak gampang karena harus menjelaskan ke pejabat-pejabat yang backgroundnya bukan arsitek, kemudian menjelaskan ke warga desa yang kebanyakan juga putus sekolah di tingkat SD atau SMP gitu ya. Jadi dibilang mungkin tertekan iya, tapi nggak bisa dilupakan iya juga gitu. Dan akhirnya bisa terbangun, dan ketika sudah terbangun semua ikut senang gitu ya, bahwa oh iya ya gitu, kalau di tanah Batak di Sumatera Utara ya rumahnya harus nuansa Batak, tapi kita bikin yang modern, penerangannya modern, toiletnya modern, tapi kontekstual, cocok sama bangunan aslinya, cocok sama situasi lingkungannya, kiri kanan sawah itu disesuaikan, model septic tanknya juga disesuaikan. Jadi berusaha mengajar tapi sambil jalan di konstruksi itu proses yang juga seru dijalanin.
Oke. Nah, sebenarnya nih berkesannya itu karena itu susah menyatukan dari beberapa kementeriannya atau berkesannya gimana nih Bu? Berkesannya itu karena sebenarnya saya kan posisinya bisa dibilang bukan di pemerintahan gitu ya, tapi Oke. diberi kepercayaan untuk bisa ada di situ dan eh, mungkin pilihannya bisa maju atau mundur gitu ya. Balik lagi tadi ke pernyataan di depan tadi, kalau berat mundur mungkin lebih gampang, tapi kok kayaknya sayang, kasihan penduduknya, kasihan arsitekturnya, kasihan orang yang belum tahu harus dikasih tahu gitu ya. Banyak pertimbangan itu akhirnya maju aja gitu. Dan memang cara diplomasinya harus berbeda ya, dari kalau saya ngomong di kampus sama anak-anak arsitek beda banget sama harus ngomong di desa sama pejabat-pejabat yang pakai seragam gitu ya. Mereka welcome, welcome tapi belum tentu langsung ngerti kan gitu. Jadi ya, jadi antara ngomong, gambar sama eksekusi di lapangan itu harus dikerjakan. Oke. Nah, terus juga Bu, kalau sekarang nih Ibu arahnya di atau proyek-proyeknya adanya di Indonesia bagian mana nih? Boleh? Yang sekarang sedang proses sebenarnya di Flores Timur. Jadi ada satu kawasan desa yang sedang kami dampingi untuk dibenahi infrastrukturnya dan unit-unit huniannya. Tapi ya karena COVID ini 3 bulan ini kita nggak bisa ke sana. Tadinya jadwalnya tuh beberapa bulan lalu harusnya ke sana lagi, cuman masih proses gitu. Ini akan seru ya. Saya mungkin belum bisa cerita banyak, tapi mudah-mudahan nanti bisa ada video dan buku ya kalau kami bisa mengerjakan ini, karena daerahnya rawan gempa sebenarnya karena di tepi Laut Flores. Tapi existing arsitekturnya sudah baik, jadi kami akan balik lagi menggabungkan inovasi teknologi dengan material existing dan kearifan lokal. Jadi tetap prinsipnya di situ, dan sama edukasi ratusan masyarakat yang galau gitu, karena yang saya mau keren itu rumahnya harus bata, ya enggak juga gitu. Ya keren sesuai lokal, apa material yang ada di sini, apa batu dan bambu, ayo kita olah batu dan bambu gitu. Jadi proses belajar sama-sama ya gitu, karena sebenarnya yang ahli keundagian di desa sana juga banyak, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka ahli gitu. Jadi kita sama-sama interview, sama-sama belajar kayak gitu sih. Oke. Terus ini ada juga yang nanya, Bu, sebagai senior cerita dong ada tips nggak untuk yang muda-muda ini, gimana? Ini tipsnya apa maksudnya untuk belajar arsitektur yang berwawasan kearifan lokal? Tips banyak loh. Atau apa tips ngurus anak apa tips banget. Makanya tips apa nih? Mungkin nanti bisa ditambahin atau dilengkapi lagi pertanyaannya. Nah, terus nih ada juga yang nanya dari akun Tirta Jaya. Bu Anneke, kalau misalnya budget terbatas, Ibu lebih kompromi ke function atau ke desainnya? Oke. Thank you Pak Tirta ya. Sebenarnya sih kalau budget terbatas, gini, fungsi itu balik lagi ke pengguna ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ngedesain, pengguna itu memutuskan banyak sekali fungsi, dan arsitek yang harus bantu menyisir mana sih fungsi yang paling prioritas, mana yang enggak gitu. Ketika ada fungsi di layer yang terbawah, yang sebenarnya ya nggak perlu-perlu amat sih, ruangan ini bisa ditiadakan, ya disitulah budget dikompromikan gitu. Kita prioritas dana itu untuk yang paling penting gitu ya. Misalnya contoh, saya pernah punya klien yang istrinya heboh banget ya, senang party dan senang yoga, senang berenang. Mau ada semua, mau ada ruang yoga, mau ada garden untuk party, mau ada pool gitu ya. Ketika dihitung gambar udah jadi semua, keluar RAB-nya, terus tahu-tahu, wah kok kolam renang mahal gitu. Loh ya iya, kolam renang emang paling mahal gitu. Habis itu saya harus berinisiatif untuk memberikan kuesioner gitu ya pada beliau untuk memilih gitu. Oke, Ibu pilih yang mana, yang dilakukan tiap hari mana, party, yoga, atau berenang gitu ya.
Jadi akhirnya dari situ kita berkompromi di bentuk ruangnya ada yang bisa multifungsi dan akhirnya memang kolam renangnya ditiadakan ya karena biayanya sangat tinggi. Jadi hal-hal seperti itu sih fungsi bisa diatur mana yang lebih penting mana yang enggak. Oke, jadi tetap dikembalikan lagi ke usernya mana yang mau didahulukan gitu ya Bu ya. Oh, ini tadi ada yang ngelengkapin Bu, katanya minta tipsnya tips TikTok. Aduh, tanya ke anaknya Bu Aneka aja. Iya, sebenarnya yang ngedance anak saya. Jadi sebenarnya saya menularkan seni ya. Buat saya gini, sebenarnya ini saya nggak tahu nih pemirsanya yang punya anak mungkin sudah ada, tapi kalau yang belum punya anak, buat saya seni itu penting. Jadi kalau kita di sekolah kan belajarnya eksak banget gitu. Buat saya seni itu harus milih mau musik, mau nari atau mau seni yang lainnya gitu. Karena kalau seni ini kita mengolah rasa. Kalau pelajaran sains itu mengolah otak aja. Jadi harus seimbang gitu. Nah, kalau kenapa saya ikutan TikTok itu salah satu cara saya untuk bisa spend waktu dengan anak saya. Jadi saya yang ngikut ya gitu karena kalau nggak gitu saya nggak punya kebersamaan gitu. Karena sebenarnya saya main keyboard, tapi anak-anak saya sudah pernah belajar keyboard, pernah belajar gitar, tapi ternyata belum terlalu senang di situ. Jadi oke deh yang kita bisa sama-sama apa selain makan, selain nonton film, oh ternyata bisa ngedance bareng gitu. Jadi kok jadi tips keluarga? Tapi keren sih anaknya, dance-nya emang beneran keren. Ini nggak bercanda. Ya, Terus terima kasih. akunnya ntar mungkin bisa diketikin, suruh yang pada nonton ini jangan lupa follow. Nah, Bu, ini ada juga dari akun Ruby Rusli nanya nih, apa sih Bu kendala dari arsitek-arsitek Indonesia yang jarang menyebar dan memberi penyuluhan ke daerah-daerah gitu. Jadi kendalanya buat arsitek tuh kenapa jarang ke daerah terus ngasih penyuluhan buat warga-warganya sekaligus belajar mengenai apa yang sekarang sudah keren, terus ya itu yang maksud Ibu itu memadukan antara apa Bu? Antara teknologi dengan kearifan lokal, ya. Sebenarnya sih balik lagi ke kemauan ya gitu. Arsitek tuh banyak banget ya, puluhan ribu di Indonesia dan kalau kita kan arsitek dipayungi sama IAI ya, asosiasinya arsitek gitu. Dan asosiasi juga sudah banyak banget di berbagai provinsi. Balik lagi memang arsitek ini perlu akses gitu. Akses itu harus dicari kan, nggak bisa datang sendiri gitu. Kita kan istilahnya kalau pindah ke klaster baru juga harus kenalan gitu ya. Kalau mau pengen tahu daerah lain ya emang harus sowan kenalan gitu. Gimana caranya dapat akses IAI lokal dan undagi-undagi lokal dan orang-orang yang sebenarnya saya ketemu puluhan orang yang jago banget di konstruksi lokal ya, tapi mereka nggak pede karena nggak dihargai sama masyarakat dan akhirnya mereka berhenti untuk berkarya gitu dan ada yang sampai meninggal belum sempat menurunkan ilmunya gitu dan ini sayang banget. Tapi sekarang udah banyak kok, ini saya sekalian promosi teman-teman saya, ini promosi tidak berbayar, cuman di kita sekarang selain ada IAI ada PDA ya, Pusat Dokumentasi Arsitektur, kemudian ada JAAI Jaringan Arsitektur Indonesia, itu mendata konstruksi dengan kearifan lokal. Kemudian ada ekskursi dari kampus yang saya tahu, ekskursi dari UI dan dari Unpar, mereka ada ekskursi tiap tahun itu mengunjungi desa yang memiliki kearifan lokal dan arsitektur yang masih terjaga, kemudian mendokumentasi, menggambar sketsa ulang dan membuat buku gitu. Jadi sebenarnya upayanya sudah banyak. Tapi memang ini jadi kegiatan informal di luar kampus dan di luar rutinitas pekerjaan konsultan. Jadi sebenarnya sih menurut saya kita perlu hai-hai aja, colek-colek. Lu di mana? Sibuknya lu di mana? Sharing dong data gitu. Kalau saya sih emang seneng ngobrol sih ya kali ya. Jadi ilmu itu harus dibagi ya, nggak boleh disimpan sendiri gitu. Kayak saya bisa punya ada yang
nyolek dari Palangkaraya, ya udah gitu. Ayo kita gimana biar bisa dapat data-data arsitektur yang ada di Kalimantan gitu. Karena saya kayaknya waktu kuliah nggak tahu tuh di Kalimantan ada bangunan yang kayak apa gitu ya. Jadi sampai hari ini aja saya masih harus belajar karena ilmunya ternyata luar biasa luasnya gitu dan literaturnya di mana-mana gitu ya. Dan mungkin nanti saya dan tim Bumi Aras sedang mengupayakan supaya bisa didigitalisasi ya gitu pelan-pelan gitu. Karena teman-teman yang lain juga sudah uh, berusaha keras di bidang itu, tapi masih banyak belum nyambung aja, belum nyambung ke IAI, belum nyambung ke kampus gitu ya. Jadi kita memang masih berproses di sana. Tapi seru kok gitu ketemu orang-orang yang tiba-tiba ada yang nelpon dari Jambi, tiba-tiba ada yang komunikasi dengan saya dari Jogja, tiba-tiba ada yang nongol dari Semarang gitu. Buat saya ya kita harus membuka diri untuk kenalan dan buat saya ya seperti ini Instagram, medsos itu luar biasa ya gitu. Kalau kita punya niat yang sama itu dipertemukan lah, mestakung lah, semesta mendukung. Tadi tuh Bu Aneka ada nyebut Undagi, ini Mbak akun Fetty Vera nanya Undagi apa sih Kak? Undagi tuh sebenarnya ini Fetty Vera nih, hai teman aku. Fetty Vera orang Sunda sih, jadi Undagi mah arsitek keneh gitu ya bahasa Sundanya. Sebenarnya arsitek tapi dalam porsi untuk bangunan tradisi gitu. Jadi kalau arsitek kan arsitektur tuh dari asal katanya dari bahasa Latin, kemudian dipakai di Eropa, kemudian dibawa ke Indonesia gitu. Jadi arsitek lebih ke ada engineeringnya, memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh kampus atau universitas lah ya gitu. Undagi ini adalah pekerjaan turun temurun yang diteruskan oleh tradisi dan adat yang sebenarnya kalau di struktur adat zaman dulu itu selalu sampai sekarang beberapa suku masih seperti ini ya. Arsitek di lokal itu namanya undagi dan masih diturunkan. Jadi yang profesinya pendeta itu turun temurun akan pendeta dengan nama tertentu. Nama tertentu lagi ada yang profesinya arsitek gitu ya dan itu diturunkan dan itulah profesinya namanya undagi. Ketukangan lah, ketukangan lokal. Ketukangan lokal. Nah, kan Bu Aneka kan udah jalan-jalan mungkin hampir ke seluruh Indonesia lah ya ngelihat gimana sih arsitektur di daerah-daerah itu. Menurut Ibu yang paling melekat di hati atau yang kayak paling mencengangkan gitu yang ternyata tuh di daerah ini ada ilmu A ya, ada ilmu B yang Bu Aneka dapetin dari waktu perjalanan atau trip ke daerah itu? Sebenarnya saya belum khatam ya Hedi. Saya belum khatam tuh keliling Indonesia gitu. Belum sempat semua, tapi yang mencengangkan saya sebenarnya ketika saya ke Wakatobi, ke Pulau Kaledupa ya. Wakatobi kan Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia sama Binongko. Saya ke Pulau Kaledupa. Wakatobi di provinsi mana Bu? Aduh, IPS aku agak kurang bagus nih Bu. Sulawesi Tenggara, sebelah tengah. Ya. Jadi Wakatobi kan itu gugus kepulauan ya. Jadi ada 4 pulau, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Saya sempat ke Kaledupa, itu arsitekturnya rumahnya rumah panggung yang sangat tinggi dan panjang ya. Kalau dihitung panjang ke belakangnya itu hampir, jadi lebarnya sekitar 10 meter, panjangnya bisa 40 meter ke belakang. Dan satu rumah itu rata-rata isinya 7 kamar. Gede banget gitu, gede banget gitu. Dan ternyata keluarga di sana memang keluarga besar gitu ya, tapi punya kamar. Dan yang mencengangkan saya sebenarnya rumah panggung itu kan di mana-mana adem ya, karena memang sirkulasi udaranya baik. Tapi yang saya temukan di Kaledupa itu ventilasi itu bukan di atas jendela, tapi di bawah pintu kamar. Jadi karena rumah panggung itu ada konstruksi di depan tiap pintu kamar itu ada anyaman bambu yang untuk mengalirkan udara. Jadi udara tuh muter di kamar, muter di ruang keluarga gitu. Jadi mungkin ini harus webinar dan harus ada slide dan gambarnya biar kebayang. Tapi itu salah satu yang buat saya ini ilmu yang luar biasa gitu. Bahkan yang belum pernah ada yang menerapkan di tempat lain. Dan mungkin saya sempat ke Lombok Utara. Di Lombok Utara ada desa Bayan yang 7 skala Richter
dan tidak ada satupun bangunan yang rusak gitu ya. Kemudian setelah gempa saya ke sana, itu di sekelilingnya yang lain rumah-rumah modernnya hancur semua, tapi desa ini aman, damai, tentram gitu ya, dan konstruksinya ternyata hanya kenapa? Desa apa? Desa Bayan. Desa Bayan. Bayan, iya. Jadi konstruksinya hanya menumpu pada batu ya, batu kemudian ada kayu, kemudian semuanya kan kalau konstruksi tradisi tidak ada paku ya gitu. Jadi bangunan-bangunan seperti ini tidak getas, tidak seperti beton. Beton kan harus dicor lalu kaku dan getas ya. Ketika ada gempa dia akan patah. Nah, bangunan-bangunan tradisi justru lebih kuat menghadapi gempa karena ketika gempa ya bergoyang. Jadi saya interview ibu-ibu, anak-anak, waktu gempa gimana? Ya mereka duduk dan nonton rumahnya ikut goyang ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada yang ambruk, nggak ada yang keluar, nggak ada yang ambruk, nggak ada yang jatuh. Mereka ada di situ dan nggak ada yang jadi korban jiwa. Buat saya itu mengagumkan sekali gitu, dan saya kebetulan belajarnya langsung di lapangan, tapi saya rasa sudah ada yang mendokumentasi ini. Tinggal kita ketemu aja linknya, jejaringnya gitu ya, supaya kita bisa lebih mendokumentasi ilmu warisan nenek moyang kita aja. Nah, ini aku juga, kalau ini pertanyaan dari saya pribadi ya, saya juga waktu pas habis gempa Lombok juga ke sana, terus kita pelajarin karakter rumah di sana gitu. Mostly di Lombok itu toiletnya masih yang di luar terpisah sama rumah gitu ya, Bu ya? Itu ya. Apa sih, Bu? Nah, ini balik lagi, yang membuat toilet tidak memahami konteks. Jadi yang harus diedukasi adalah semua orang butuh toilet, semua orang perlu toilet bowl, perlu flush, air bersih, dan perlu septic tank. 3 komponen itu yang harus ada, sama penerangan ya tentunya. Tapi bagaimana ukurannya, bagaimana bentuk dindingnya, atau di level berapa ketinggiannya, itu selalu harus memperhatikan konteks. Lahannya seperti apa, rumahnya seperti apa gitu. Kalau rumahnya memang rumah kayu ya harus disambungin sama rumah kayu. Kalau rumah batu yang batu random gitu ya, ya harus didesain seperti itu. Disitulah perlunya arsitek gitu ya. Kadang-kadang dari kota ini yang datang kan bukan arsitek, jualan material ya gitu, jualan material. Oh, pokoknya di SPBU itu gini, yang namanya toilet itu kotak lalu berderet. Nah, akhirnya model-model seperti itu yang muncul di daerah, dan itu sangat disayangkan gitu, karena orang di daerah juga sebenarnya bingung, bukannya mereka tahu terus mau gitu ya langsung terima, nggak, mereka bingung ini benar apa enggak ya, kok toiletnya gelap banget atau lembab banget. Misalnya saya waktu itu ke mana ya, yang paling ajaib itu di Sabang, Aceh ya, sama. Jadi beberapa properti yang menghadap ke pantai itu mereka nggak punya toilet gitu, dan ketika ada ilmu dari kota lah, ada orang dari kota datang, oh toilet di kota tuh ngederet, yang perempuan warna pink, yang laki-laki warna biru gitu. Jadi jadi saya begitu, iya. Jadi saya kan begitu lihat, kenapa begini ya gitu ya, karena mereka nggak tahu gitu bahwa boleh kok dinding kamar mandi pakai bambu, boleh, dinding kamar mandi terbuka sebagian seperti di Bali juga boleh, siapa yang ngelarang gitu kan, tergantung kebutuhan, tergantung konteks. Apalagi menghadap pantai, boleh kok jendela klosetnya ngadep ke pantai, boleh, kenapa enggak. Mereka nggak tahu aja, memang perlu arsitek terlibat, dan memang perlu lebih banyak belajar sama-sama dan berjejaring sih, itu pesannya. Oke. Nih dari sekaya.itu, ditunggu Ibu buku-buku tentang arsitektur kearifan lokalnya. Iya, doakan ya, saya sempat gitu, karena lagi ngumpulin teman-teman juga. Ini kita sekarang timnya masih sedikit SDM-nya gitu, tapi semangat mengumpulkan data dan menulis, dan masih diskusi sama teman-teman di komunitas yang lain juga gitu ya, dan memang banyak sekali yang harus didokumentasikan. Oke, nah ini sih sebenarnya kalau ngobrol-ngobrol sama Bu Anneke tuh selalu panjang banget, nanti lupa waktu terus tiba-tiba mati. Nah, jadi sebelum ini mati, karena setiap 1 jam kan mati ya Bu ya, jadi kita masih punya waktu sekitar 4 menit lagi. Oke.
aku mau tanya satu pertanyaan terakhir gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang kan nih Ibu lagi banyak researchnya ke Indonesia Timur, which is di area-area Flores. Sekarang tuh ketersediaan kayu di daerah Indonesia Timur itu seperti apa sih Bu? Terus dan keindahan alam di sana dibandingkan dengan mungkin dulu berapa tahun yang lalu Ibu ke sana, terus sekarang ke sana lagi tuh perubahannya sejauh apa? Sebenarnya kalau bicara yang pembangunannya sedang heboh banget kan Flores bagian barat ya di Labuan Bajo gitu. Ya, Kalau itu dalam waktu 2 tahun perubahannya luar biasa gitu. Tapi karena kalau saya ke Flores Timur relatif hampir tidak terlalu banyak berubah gitu ya. Kalau ditanya kayu ada atau enggak, sebenarnya sumber kayunya banyak, tapi proses dari pengambilan kayu sampai untuk bisa digunakan itu yang masih sangat kurang gitu. Jadi memang pertama ilmunya belum ada, teknologinya belum ada, dan penyedia kayu siap pakai juga memang masih jarang gitu ya. Jadi kebanyakan juga kalau kayu atau bambu dijualnya mentah itu kan artinya bisa dipakai tapi nanti nggak tahan lama gitu ya. Masih perlu ada waktu treatment, chemical, oven dan lain-lain. Jadi perlu banyak yang masuk lah gitu. Kalau ada teknologi dari teman-teman industri juga sebenarnya jangan kayak hit and run gitu ya. Sebenarnya perlu proses panjang, ada edukasi, terus ada pendampingan gitu supaya nanti bisa sustain aja di sananya. Gitu. Oke. Jadi itu masukan juga buat industri-industri produk, buat Conwood juga khususnya kalau mau masuk ke daerah-daerah, jangan lupa edukasi dulu, terus harus sustain ya Bu ya, jangan kita supply aja terus abis itu ditinggalin, tapi kita harus edukasi gimana cara men-treatment materialnya, terus gimana cara pemasangannya dan lain-lain. Oke. Betul. Kayaknya nih waktunya sebentar lagi, 2 menit lagi habis. Sudah habis, oke. Udah mau habis. Jadi kita ketemu lagi nanti kopi darat. Mudah-mudahan bisa kolaborasi karena di beberapa daerah yang memang nggak punya kayu sama sekali, aku rasa memang Conwood bisa dipakai. Tapi memang perlu riset lagi ya karena jarak, distribusi dan lain-lain karena kepulauan inilah gitu. Ya, kalau di Labuan Bajo Conwood udah ada beberapa project lah kita ke sana, jadi gak usah ya khawatir. Banyak lah kalau kayak gitu. Kalau Labuan Bajo kan prioritas ya, jadi kalau destinasi prioritas sih kayaknya pasti udah pada masuk gitu. Terima kasih ya Hedi dan Conwood. Terima kasih banyak Bu Anneke waktunya udah mau sharing-sharing bareng Conwood, dan terima kasih juga teman-temannya Bu Anneke dan teman-teman. Terima kasih yang Conwood. Terima kasih Rupi, Feti, Diana, siapa aja nih saya nggak bisa baca semua. Terima kasih yang Pak Tirta. Ya, Pak Bona, Pak Tirta, terima kasih. Ada yang nyuruh Bu Feti nyanyi dong. Nah, bukan gue. Aja nyanyi. Nanti ya kita bikin sesi belajar arsitektur sambil menyanyi dan menari, kayaknya lucu nanti kapan. Banget. Aku ikut sesi narinya aja deh Bu, kalau sesi nyanyinya ntar pada bubar. Ya wes. Oke. Makasih ya Bu Anneke, sehat terus. Terima kasih Hedi ya, amin. Ya, oke. Bye bye.